Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, Al-Quran telah menyebut bahwa secara fitrah manusia adalah orang yang suka berbantah-bantahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 54, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Bagaimana sebenarnya Islam memandang perdebatan? Apakah debat itu penting dan bermanfaat dalam memperdalam ilmu agama? Lalu apa saja etika dan adab yang harus diperhatikan dalam berdebat? Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji bahasan tema tasawuf terkait perlukah debat dalam persoalan agama. Dan seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Kiai Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Baik, sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seger, panjang umur. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai Haris melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan kita pertama kali ini adalah tentang debat dalam agama. Masya Allah. Nah ini bagaimana mendefinisikan hal ini Kiai dalam sudut pandang tasawuf Imam Al-Ghazali? Ya baik, bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Eva dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau tasawuf itu pasti dia akan rujukan awalnya itu kepada Al-Quran. Nah, ulama bersepakat bahwa Islam itu agama dakwah. Sehingga ada tiga metode yang diajarkan itu. Yang pertama bil hikmah. Kalau mengajak orang itu dengan hikmah. Artinya penuh dengan rasa cinta, rasa kemanusiaan, rasa simpatik. Wal mau'izatil hasanah, dengan memberikan nasihat. Nah yang ketiga ini, wajadilhum billati hiya ahsan. Bermujadalahlah dengan argumentasi yang lebih bagus. Jidal itu dalam terminologi Al-Quran itu adalah sebuah dialog dua orang atau dua kelompok di mana satu dengan yang lainnya itu terjadi selisih paham. Itu jidal. Di Imam Ghazali lebih suka menggunakan kata munazarah. Nazarah itu dari kata memandang dengan ilmu pengetahuan. Jadi munazarah itu barangkali lebih tepat untuk dikatakan diskusi ya, berdebat tapi dalam hal keilmuan. Pada dasarnya munazarah atau jidal itu diperbolehkan. Jadi al aslu fil asyai al ibahah. Pada dasarnya setiap sesuatu itu diperbolehkan. Hanya saja Islam memberikan, Al-Quran memberikan pedoman billati hiya ahsan. Kalau mesti berdebat, berdebatlah dengan yang lebih bagus dari lawan kita. Apanya? Tampilan kita lebih bagus, wajah kita lebih bagus, perkataan kita lebih lembut, argumentasi kita lebih masuk akal. Ya, itu diperbolehkan. Secara umum seperti itu. Tapi kalau sudah menyangkut urusan agama, sebenarnya lebih bagus dia menghindar untuk tidak melakukan perdebatan. Nah para pemirsa, saya ingin memberikan koridor dulu. Dalam artian begini, kalau kita di negara kita ini kan dunia demokrasi itu biasa ya, debat calon presiden, debat calon wakil presiden. Sekarang yang lagi tren nih ya. Apakah itu diperbolehkan? Pada dasarnya boleh. Boleh ya, bahkan dalam demokrasi itu bagian dari sebuah kebutuhan transparansi di mana dia akan melihat kapasitas, kapabilitas dari calon yang ditawarkan dari sejumlah itu. Iya. Jadi
pada bingkai politik itu sesuatu yang mesti dilakukan. Tapi ketika berbicara tentang keagamaan, apa urgensinya? Kalau memang dianggap sangat perlu, billati hiya ahsan, semuanya harus lebih bagus. Tapi kalau tidak ada urgensinya, lebih baik tidak, menghindar. Jangan melakukan mujadalah, jangan melakukan munazarah. Oke, jadi sebetulnya perdebatan dalam agama itu kita harus melihat manfaat dan faedahnya. Nah, kalau begitu perdebatan yang tadi yang ahsan itu perdebatan semacam apa? Misal contoh konkretnya, Kiai? Ya, jadi umpamanya ya, kan bisa jadi kalau di Indonesia ini ada beberapa mazhab, aliran pemikiran yang dijadikan pedoman. Ada mazhab Syafi'i, tapi juga kuat ya, orang-orang yang lulusan dari Timur Tengah itu membawa mazhab tersendiri, pemahaman mereka sendiri yang kelihatannya lebih agresif ketika dia memberikan penilaian kepada kita. Nah, pada saat masyarakat memperhatikan kita berbeda, umpamanya Mbak Eva dengan saya berbeda mazhabnya, itu menjadi sangat penting untuk memberitahukan kepada jamaah saya bahwa saya dengan tamu saya ini, dengan sahabat saya ini tidak sama. Tapi dengan catatan bahwa saya harus lebih bagus muka saya, bahasa saya harus lebih lembut, ekspresi saya lebih menawan, semuanya harus lebih bagus. Kalau enggak, diam saja menurut Al-Quran. Oh, begitu. Biar saja nanti masa yang akan menjawab kenapa terjadi perbedaan pendapat dan dia tidak mau melayaninya. Oke. Nah, Kiai, kalau perdebatan itu artinya tujuannya itu adalah untuk menunjukkan sebetulnya ya, Kiai ya. Manfaatnya adalah untuk menunjukkan perbedaan begitu ya. Nah, kalau tujuannya ini adalah misalnya untuk kemenangan. Karena tadi kan Kiai katakan harus menunjukkan yang lebih menawan, yang lebih baik, argumentasinya juga lebih masuk akal. Nah, itu ujungnya nanti akan kemana, Kiai? Apakah jangan-jangan nanti semata-mata hanya untuk menang saja misalnya, Kiai? Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa munazarah, jidal, ya, yang semacam itu artinya liqasdil ghalabah. Tujuannya dia untuk menjadi terlihat super power. Wal ifham, dia bisa menjatuhkan argumentasi orang lain. Wahia mambaul akhlakil madmumah. Inilah sumbernya. Jadi bukan lagi salah satu, tetapi dia menjadi sumber lahirnya akhlak-akhlak buruk yang akan ditimbulkan berikutnya. Jadi dari perdebatan yang dia tampilkan satu kali berdebat disaksikan orang banyak itu akan melahirkan keburukan-keburukan. Dari satu yang dia lakukan. Itu mengapa kalau tidak ada kemaslahatannya, tidak ada faedahnya, diam aja. Karena nanti Tuhan punya cara sendiri untuk menjelaskan kepada orang yang belum jelas. Jadi bukan kita sebetulnya. Jangan kita memaksakan diri untuk menjelaskan Tuhan kepada mereka. Oke. Nah, kalau begitu apa kriteria perdebatan yang memang tadi itu berfaedah dan juga bermanfaat sebetulnya bagi umat, Kiai? Biasanya ulama ya mendidik munazarah semacam itu dengan muhadharah. Muhadharah itu latihan berpidato. Ketika mereka sudah menguasai cara metode pidato ya dalam perspektif Al-Quran, maka mereka diajarkan dengan munazarah. Tetapi dalam lingkup yang terbatas dalam pesantren. Jadi pelakunya anak-anak santri yang menjadi audiensnya juga santri semua. Tidak terbuka umum. Yang biasa melakukan ini dalam sejarah peradaban manusia adalah Romawi. Romawi itu bukan cuma orang diadu sama orang, gladiators. Tetapi memang filsafat pada zaman itu udah begitu sangat luar biasa. Logika ya begitu sangat dominan. Bahkan retorika menjadi sebuah disiplin keilmuan yang wajib bagi anak-anak muda. Karena mereka salah satu hiburannya bukan orang diadu secara fisik, tetapi orang diadu dari sisi pemikirannya. Jadi retorika itu justru hiburan sebetulnya. Mereka itu para raja itu
mendapatkan pencerahan, mereka berbahagia, mereka tertawa ketika seorang yang jago menguasai filsafat seperti sekarang ini kan ada tokoh yang menguasai filsafat, dia sangat berkelit seperti lindung yang nggak bisa dipegang oleh orang lain. Sebenarnya dalam perspektif kita mah mudah, banyak perkataan celah-celah yang sebenarnya orang nggak paham gitu ya. Karena kalau mereka di Romawi ada filsafat, sebenarnya kita juga ada ilmu mantik namanya. Nah, ilmu mantik itu untuk yang bisa menyepadani dan memberikan sebuah tawaran yang lebih positif ketimbang ya ilmu perdebatan itu tadi. Oke, baik, menarik sekali. Kita akan lanjutkan ya Kiai ya, tapi kita harus break terlebih dahulu. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali saat lagi dengan pembahasan selanjutnya. Tetap bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Perlukah Debat dalam Persoalan Agama. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haris. Nah Kiai, kalau tadi dikatakan memang berdebat itu tadi jidal dan munazoroh ya Kiai ya. Artinya memang diperbolehkan Kiai ya. Nah perdebatan seperti apa sebetulnya yang memang diperbolehkan dalam agama, kemudian apa yang kemudian kita harus hindari supaya tidak masuk dalam perdebatan yang memang dilarang oleh agama sebetulnya. Ya, baik para pemirsa dimanapun Anda berada, ketika sesuatu itu dilakukan orang Islam maka harus sudah berpikir ada nggak manfaatnya saya berbicara. Ketika dia berpikir ada manfaatnya maka dia boleh melakukannya. Pada saat itu dia punya niatan yang baik. Nah, jadi apabila ada dasar ya, bais itu motivasi yang bagus, niat yang bagus. Kemudian ada target yang diharapkan dari pertemuan itu tadi, dari perdebatan itu ada yang bisa diambil. Dengan catatan juga bahwa orang kalau mau berdebat itu biasanya dia akan lebih banyak belajar. Dia lebih banyak mempersiapkan itu bagaimana apa yang dia sampaikan itu analitis, ya kreatif dan dia punya pertimbangan secara logik. Nah ini semua adalah bagian yang bermanfaat, terutama generasi muda. Ini juga bagian yang memacu dia untuk menjadi seorang kutu buku karena keuntungannya apapun juga semakin orang menyelami lautan dia semakin dia tidak tahu kan, dia semakin dalam semakin dia jauh dari keselamatan. Tapi kalau dia menyelami ilmu semakin dalam maka dia semakin dekat dengan keberhasilan. Nah sebenarnya tetap saja ada manfaatnya ya kalau mau dicari manfaatnya. Cuma kalau ulama-ulama menganjurkan ya terutama para mutasawwifin berbeda dengan fuqaha. Ini yang tadi mengatakan ada keuntungannya ini adalah fuqaha. Kalau para mutasawwifin termasuk Imam Al-Ghazali menganjurkan untuk tidak melakukan. Tidak melakukannya. Kenapa? Ada resiko yang ditinggalkan. Nah orang kalau berdebat itu ada beberapa. Yang pertama takabur. Sombong orang kalau berdebat. Apalagi kalau diteproki. Tarafu. Menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Kemudian tajassus, dia akan mencari-cari titik kelemahan orang lain. Nah ini semua adalah bagian yang tidak dianjurkan di dalam agama. Bahkan al-istikbaru anil haq, bahkan kadang-kadang dia mengangkangi sebuah kebenaran dalam rangka mendukung sebuah argumentasi. Jadi resikonya juga menjadi sangat luar biasa, bahkan melahirkan dendam. Bagi yang salah itu dengki dan dia akan mengatakan suatu saat saya akan ketemu lagi dia dan itu berkepanjangan terus, dia nggak akan selesai sampai seperti itu. Yang seperti halnya munazarah itu dia akan terus berkepanjangan, setiap kali ketemu dia akan mencoba untuk
ya mengasah analisanya untuk lebih bagus. Ya yang seperti kita lihat ya, figur yang sekarang ini pendekatannya filsafat itu malah dia suka tampil menunjukkan dan lain sebagainya. Karena memang filsafat bukan agama. Oke. Itu yang menjadi pembeda kita dengan mereka. Iya, nauzubillah sebetulnya Ya. ya kayak ya kalau misalnya kita punya kemampuan tapi kemudian nanti terjerumus dalam tadi yang kayak katakan dengki, kemudian merasa besar dan lain sebagainya. Dan itu penyakit. Penyakit. Di dalam salah satu hadis dikatakan bahwa ya man takabbara wada'ahullah. Orang yang sombong akan dijatuhkan. Wa man tawadha'a rafa'ahullah. Orang yang merendahkan diri, Allah akan tinggikan derajatnya. Nah, Imam Syafi'i jangankan berdebat, 60 pertanyaan yang disampaikan dalam sebuah majelis itu, beliau akan menunduk dan berpikir paling sekitar 13-14 yang dijawab. Apakah Imam Syafi'i tidak punya kapasitas keilmuan? Bukan. Menurut beliau lebih bagus tidak dijawab. Jadi diam itu emas juga ya Kiai sebenarnya. Bisa disilakan seperti itu ya. Tapi kalau di luar agama, konteksnya politik, konteksnya mencari sebuah kebenaran di persidangan, konteksnya dalam kemasyarakatan, menggairahkan dunia kreativitas anak-anak muda, maka tidak bahasannya jangan ini. Gitu. Iya, berbeda begitu. Ini ya. kriteria yang khusus ketika menyangkut urusan ibadah. Jangan berdebat hebat tapi ibadahnya nol gitu maksudnya. Iya. Tapi lebih bagus ibadahnya banyak tapi nol dalam berdebat gitu. Nah, kalau misalkan kita melihat sesuatu yang kita pahami itu salah misalnya ya Kiai ya. Nah, itu bagaimana kita mau berargumentasi Kiai? Apa saja yang perlu kita perhatikan gitu. Kadang-kadang kan kita ingin mengingatkan dan lain sebagainya atau ingin memperdebatkan, tapi mungkin juga kita merasa diri kita belum punya riset yang cukup, belum punya dasar agama yang cukup. Nah, itu bagaimana kita bisa memilah-milah untuk bisa melakukan perdebatan yang sesuai dengan agama, Kiai? Biasanya kan keagamaan kita itu sudah diukur sama Tuhan. Dalam artian begini, kita pada kapasitas kalau angka 1 sampai 10, kita ini sebenarnya di angka 6, apa di angka 7, maka milieu kita, lingkungan kita, kalau terjadi perdebatan pun pada batasan 6, 7 angka itu. Tetapi kalau kita pada level yang 9, maka mau tidak mau kita juga akan berhadapan kepada orang-orang yang punya angkanya 8 dan 9. Nah, itu memang sudah ada kesesuaian yang dipantaskan oleh Tuhan gitu. Tapi biasanya orang semakin tinggi dia semakin menghindar untuk berdialog kalau dalam aspek keagamaan ya. Dia nggak mau. Karena contohnya misalnya sehari-hari ini sering kita alami adalah banyak yang kemudian berdebat soal bid'ah dan lain sebagainya. Itu kan juga termasuk ya Kiai ya dalam perdebatan. Nah, itu bagaimana caranya kita menyikapinya Kiai? Nah, ini tadi ya saya bilang beda mazhab. Kalau didiamkan saja orang akan mengatakan, wah guru gua ini jangan-jangan memang sesat. Guru gua ini jangan-jangan memang teledor selama ini. Maka dia punya ada kepentingan yang mesti dia berdebat, yang dia mesti sampaikan, dia yang mesti jelaskan itu hukumnya wajib. Karena itu bagian riayatul ummah, memelihara umat itu tadi. Tapi kalau tidak sampai pada tahapan itu, diam lebih bagus. Tapi kalau mendesak, mereka justru yang bertanya, sebenarnya gimana sih guru, bagaimana sih sebenarnya ustadz itu? Nggak apa-apa dia menjelaskan itu. Bahkan untuk memberikan rasa tenang, dia wajib menyampaikan, meluruskan pandangan itu tadi. Yang terjadi itu begini Mbak Eva. Kisah tentang Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik, itu kasusnya banyak sekali mereka berbeda pendapat. Tetapi si murid tidak menyalahkan guru, guru tidak membid'ahkan murid. Sebenarnya ini kedewasaan intelektual seseorang itu akan ditunjukkan pada kapasitas ini. Bagaimana dia mengekspresikan dirinya
yang tercermin dengan kemuliaan ilmu. Contohnya umpamanya ya, kalau Imam Malik mengatakan orang bersentuhan suami istri itu tidak batal. Kata Imam Syafi'i batal. Bagaimana mungkin dia sedang ketika dia mencium istrinya kemudian dia bisa serius dalam khusyuk kepada Tuhannya, karena sentuhan itu akan lama menghilangkan dari hati. Nah, orang Syafi'i umpamanya melihat orang Maliki, kita di Maroko nih, kita tinggal sana. Dia cium istrinya, habis itu kemudian dia diimam dan kita jadi makmum, was-was kita. Padahal menurut mereka nggak batal, tapi menurut kita batal. Apakah kubu ini mereka saling membedakan, menyalahkan? Enggak. Tidak, maka kita pun diajarkan untuk tasamuh. Sehingga Imam Abdul Wahab Asy'arani mengatakan kullu a'immatil madzahib ya hum yanzuruna syari'ata bi'aini syari'atil mutahharah. Ulama-ulama, imam-imam mazhab itu mereka berbeda pandangan itu bi'aini syari'atil mutahharah, dengan pandangan keagamaan yang disucikan oleh Allah. Sehingga kita boleh pilih salah satunya. Kenapa mereka tidak ribut sekarang kok jadi perbedaan cuma ya hal kecil kemudian jadi ribut. Kan kita menunjukkan bahwa memang orang ini senang debat. Orang ini suka menimbulkan kegaduhan. Sementara yang sudah puluhan tahun ini nggak suka melakukan itu. Nah, ini juga sebuah pendewasaan ya bagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Melalui CNN ini menarik bahwa kita kalau belajar itu semakin tinggi itu ya mestinya semakin menunduk. Baiklah, seperti padi ya Kiai ya. Baiklah, kita akan bahas nih Kiai. Kiai sempat mengatakan soal menimba ilmu. Kita akan bahas di segmen selanjutnya ya Kiai ya. Kita akan break terlebih dahulu tapi. Jangan kemana-mana pemirsa, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Kali ini kita akan membahas masalah adab menuntut ilmu ya Kiai ya. Nah, apabila seorang muslim, termasuk saya juga Kiai, ingin terus menuntut ilmu. Nah, apa-apa saja yang perlu kita perhatikan supaya kita benar begitu untuk menuntut ilmunya dan tidak berada dalam jalan yang salah nih. Nauzubillah, jangan sampai sesat juga ya Kiai. Ya. Dulu ketika saya mulai menapaki jalan dakwah ini, karena memang latar belakangnya tidak orang yang dipersiapkan sejak kecil saya ini. Kemudian ketika punya ketertarikan dan saya bertanya kepada guru saya bagaimana saya bisa mendapatkan keunggulan ilmu tetapi saya bisa mengamalkan dengan apa yang kita cari. Nah, adab yang mesti pertama dilakukan bahwa dia jangan sampai batal wudunya. Jadi wudunya terus bertahan. Maknanya bukan nggak boleh batal, kalau dia batal secara syar'i maka dia berwudu lagi. Berwudu lagi. Sehingga orang-orang pencari ilmu itu kalau dia pergi dulu kan nggak ada kendaraan, tidak semua orang punya, naik angkutan umum. Dari titik A ke titik B itu orang cuma 50.000. Orang yang sedang mencari ini bisa 200.000. Kenapa ketika dia naik angkutan umum dia kesenggol, dia nggak marah, dia turun, dia cari masjid, dia wudhu lagi. Naik lagi angkutan, nanti dia kesenggol, dia turun lagi. Dia cari lagi gitu, sehingga mahal gitu. Tapi dia menganggap itu bagian dari cobaannya. Bahkan ketika dia sedang dalam keadaan mules, sakit perut ya, cuaca dingin, sehingga dalam satu malam itu 18 kali dia berwudu di musim dingin, dia tetap melakukannya karena dia ingin mendapatkan ilmu dan kemuliaannya. Itu yang pertama. Jangan lupa berwudu ya, pertama ya, berwudu. Yang kedua, cintai ilmu. Seperti dia mencintai kekasihnya. Dan dia harus jadi nomor satu. Karena itu
ilmu itu lebih cemburu ketimbang istrinya. Jadi Mbak Eva lebih cemburu kepada ilmu kalau sedang mencari ketimbang kepada suami. Nah, karena apa maknanya yang dimaksud dari kajian kita ini? Ilmu itu nggak bisa sambil jalan. Kalau cuma sekedar ilmu pengetahuan dalam pengertian wacana, pemahaman, itu memang bisa dilakukan sambil jalan karena sambil nyetir pun kita bisa nyetel. Ya, kajian-kajian itu bisa kita lakukan. Tapi dalam pengertian tolabul ilmi yang memang kita ingin merengkuhnya, mengambilnya itu tadi, nggak bisa seperti itu. Ya, al-ilmu bitta'allim, ya, al-ilmu bitta'allum, ilmu itu harus belajar. Wabil jiddi, harus dengan kesungguhan. Wabituliz zaman, harus lama, jadi nggak bisa instan. Ya, bitta'allum, harus belajar. Jadi kalau umpamanya dia ingin mengerti isinya Al-Quran, itu tidak cukup ilmu yang cara membaca Al-Quran saja ya kayak. Ya, dia mau mengerti Al-Quran itu tadi ada 8 ilmu yang mesti dia lengkapi. Nah, ini menjadi bagian yang disebut dengan ta'alum. Dia mesti belajar. Kemudian bil jiddi, dengan kesungguhan. Ketika dia dikasih sakit sama Tuhan, dikasih tawaran dengan usahanya yang berhasil, maka dia tinggalkan usaha itu karena waktunya belajar. Dia kalahkan sakitnya walaupun hanya dengan berpakaian yang super tebal itu tadi dalam rangka dia untuk hadir itu, walaupun cuma datang dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi di situ Allah melihat al-jidnya, di kesungguhannya. Nah, yang ketiga itu bituli zaman. Nggak bisa sebentar. Ilmu itu harus dengan proses yang panjang. Nah, jadi betapa luar biasa. Nah, yang ketiga, dia mesti cintai orang yang mentransfer ilmunya. Dia mesti cintai gurunya itu tadi, melebihi kecintaan terhadap dirinya sendiri. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, ana abdun liman yata'allamani harfan wahidah. Insya'a ba'a wa insya'a a'taqa. Aku ini budak sahaya bagi orang yang mengajarkan kepadaku satu ilmu. Apabila dia mau jual, silahkan dijual. Apabila dia mau memerdekakan aku, boleh dimerdekakan. Itu 3 tadi itu ya, Kiai. Ukurannya itu. Ukurannya itu ya. Dan itu luar biasa beratnya sebetulnya, Kiai. Baiklah, kalau jangan lupa ya pemirsa, seperti yang tadi disampaikan Kiai Haris, kalau kita mau belajar ilmu agama, berwudulah tanpa putus, cintai ilmu dan juga cintai gurunya ya, mengajarkan lebih dari kita mencintai diri kita sendiri. Insya Allah ya kita sama-sama berusaha untuk bisa belajar ilmu secara baik tadi. Kiai, terima kasih sekali lagi Kiai atas ilmu yang sudah disampaikan hari ini. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Tentunya semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikan yang bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Fayu Nizar dan Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.